تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita untuk melakukan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia beramal. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, itu artinya Allah sayang kepada kita semua. Semoga kita istiqomah di dalam amal soleh sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ayat 190. Karena pekan kemarin kita hanya mengkaji satu ayat saja, 189. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji 3 ayat dari 190 sampai 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا
فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. Sampai sini ya. Faqatuluhum Kadzalika jazaa'ul kafirin. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Wa in tawaw fa innallaha ghafurur rahim. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Nah, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian wahai orang beriman, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ayat sebelumnya berbicara tentang waktu, bahwa Allah menciptakan bulan itu sebagai penanda waktu bagi manusia dan sebagai penanda waktu pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan ayat ini kata Imam Ibnu Katsir sebab turunnya yaitu ketika terjadi perjanjian Suluhul Hudaybiyah. Suluh artinya damai, Hudaybiyah nama tempat. Suluhul Hudaybiyah perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang kafir Mekah. Waktu itu Nabi dan kurang lebih ada 1000 sahabat jamaah rahimakumullah ingin melaksanakan ibadah umrah. Jadi Nabi itu dalam sejarahnya umrah dulu baru haji. Itulah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa boleh melaksanakan amalan sunnah terlebih dahulu dibandingkan amalan wajib, jika amalan wajib itu masih ada waktu yang banyak untuk bisa dilaksanakan. Jadi panjenengan ya boleh umroh dulu baru haji ya. Apalagi sekarang haji nunggunya lama. Di Malang ini mungkin sudah 40 tahun baru bisa berangkat haji ya. Nah, maka umroh saja dulu. Daftar dulu, kalau punya uang umroh dulu ya. Kalau punya uang banyak langsung daftar haji furoda. Nah, diaminkan hadirin ya. Nggak pengen haji panjenengan. Baik, dan ketika Nabi ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dengan para sahabatnya, ternyata di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah daerah namanya Hudaybiyah, mereka dihalangi oleh orang-orang kafir Mekah. Jadi ada beberapa orang kafir Mekah yang tidak mengizinkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah.
Nah, mereka bertanya, apa tujuan kalian datang ke kota Mekah? Kata Nabi Muhammad, kami tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Tapi mereka nggak percaya, karena tak lama sebelum itu Bapak Ibu, mereka kalah di perang Khandaq. Jadi mereka khawatir kedatangan Nabi dengan banyak sahabatnya itu justru ingin menyerang kota Mekah, ya. Maka sama mereka tidak diperbolehkan. Nah, setelah Nabi melakukan negosiasi dengan utusan orang kafir Mekah, maka terjadilah sebuah perjanjian, kesepakatan. Nah, perjanjian itu disebut dengan Suluhul Hudaybiyah, perjanjian damai. Ada 5 kalau tidak keliru isi perjanjiannya. Di antaranya adalah tidak boleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin datang ke kota Mekah sampai tahun yang akan datang. Jadi tahun itu nggak boleh datang ke Mekah, nggak boleh umroh, nggak boleh apapun ke Mekah. Baru boleh tahun depan. Itu pun mereka membatasi hanya 3 hari saja, nggak boleh lebih 3 hari. Betapa kejamnya mereka itu kepada kaum muslimin. Sedangkan orang lain yang dari negeri Syam, dari Yaman diperbolehkan oleh mereka. Nah, maka pada tahun berikutnya Nabi SAW dan banyak sahabatnya berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi mereka berangkat tidak dengan tangan kosong Bapak Ibu, karena Nabi khawatir sampai ke sana justru diperangi oleh orang-orang kafir Mekah. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk jaga-jaga, bawa pedang, bawa senjata, jemaah rahimakumullah. Dan memang kebiasaan orang Arab kalau berangkat perjalanan jauh mereka membawa senjata, membawa pedang, ya. Nah, kemudian turun ayat ini, di mana ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir apabila mereka memerangi kaum muslimin. Nanti kata Allah, kalau kalian sampai ke Mekah, kok kalian ingin diperangi oleh mereka, perangi mereka. Walaupun peperangan itu ada di tanah haram. Nah, paham? Nah, waqatilu fi sabilillah. Kita masuk ke tafsir. Waqatilu, dan berperanglah kalian. Lalu Allah kasih catatan ini penting ini kalimat intinya fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya adalah berperang untuk menegakkan agama Allah, berperang untuk membela agama Allah, bukan berperang untuk mendapatkan harta, ya, bukan berperang untuk menguasai negara, ya, seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, ya. Bukan berperang karena itu kata Allah, tapi berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela agama Allah. Inilah yang disebut dengan jihad. Jadi kalau perang itu murni karena untuk agama, membela agama, baru disebut dengan jihad. Tapi kalau peperangan itu unsur politik, jemaah rahimakumullah, ini belum bisa disebut dengan jihad. Nah, apakah peperangan yang terjadi di Afghanistan, di Irak itu unsur agama ataukah unsur politik? Nah, ini kita harus bedakan, karena nanti berkaitan dengan hukum, ya. Kalau berkaitan dengan agama, mereka berperang itu untuk membela agama mereka, maka itu disebut dengan jihad. Kaum muslimin yang tidak satu negara dengan mereka dianjurkan, diperintahkan juga untuk menolong mereka supaya agama mereka selamat. Nah, tetapi kalau itu peperangan terjadi karena unsur politik, ya, muslim sesama muslim atau muslim dengan non muslim, tapi bukan peperangan agama, ini peperangan politik, jemaah rahimakumullah, maka itu belum bisa dikatakan sebagai jihad karena belum fi sabilillah. Paham? Nah, maka Allah menyebutkan waqatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, dan kalian melakukannya karena Allah. Ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat ini dijuluki oleh Nabi punya
cipratan suaranya Nabi Daud. Ya, karena suaranya indah. Suaranya indah. Biasanya dipanggil oleh sahabat Umar Ibn Khattab untuk membacakan Al-Quran. Orang itu tersentuh bukan hanya karena bacaannya, Bapak Ibu, tapi terkadang orang itu tersentuh karena suaranya. Suara itu penting. Makanya dalam kriteria orang yang diprioritaskan menjadi imam itu salah satunya adalah ahsana sautan, yang paling bagus suaranya, supaya jemaahnya bersemangat. Ya. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang berperang syaja'atan, karena berani. Yang kedua, berperang hamiyatan, karena ingin balas dendam, sebab ada keluarganya yang dibunuh oleh orang kafir. Kemudian ada seorang laki-laki yang berperang riyaan, karena dia ingin menunjukkan kehebatannya. Nah, sahabat itu bertanya, ayyudzalika fisabilillah, dari tiga itu mana yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun kelihatannya mereka membela agama Allah, tapi yang betul-betul fisabilillah itu yang mana, kata sahabat ini. Kemudian Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tegak untuk membela agama Allah, maka itulah mereka yang berperang di jalan Allah. Nah, jadi fisabilillah ini maksudnya berperang untuk membela agama Allah dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang harus diperangi? Alladzina yuqatilunakum. Ini juga penting. Jangan nanti ketemu orang kafir diperangi, ketemu orang musyrik diperangi. Allah memberikan penekanan di sini. Alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Orang-orang yang sudah mengeluarkan senjata, kemudian mengerahkan pasukan, dan mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini kata Allah, waqatilu, perangi mereka. Nah, subhanallah Bapak Ibu. Ya, Allah itu mengajarkan orang beriman untuk menjadi pemberani, bukan pengecut. Ya. Makanya dalam hadis kita disunnahkan untuk berlatih kuda, memanah, supaya kita menjadi orang yang kuat. Karena kalau orang beriman ini berani, maka orang lain itu tidak akan berani untuk mengganggu orang beriman, jemaah rahimakumullah. Di zaman Nabi SAW, ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah dan Nabi menunjukkan kepada orang kafir Mekah di perang Badar bagaimana semangatnya orang-orang beriman berperang saat itu, walaupun musuhnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Nah, setelah kejadian itu mereka baru sadar betapa orang Islam itu sangat berani, enggak takut mati. Bahkan kematian itu didambakan oleh mereka. Subhanallah. Itulah yang bikin orang kafir takut. Kalau orang kafir takut berperang, kenapa? Karena mereka takut mati, jemaah rahimakumullah. Orang beriman enggak takut perang karena orang beriman enggak takut mati. Justru mereka pengen mati. Karena mati di peperangan itu mati syahid. Subhanallah. Jadi orang beriman melalui ayat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang pemberani, bukan penakut, bukan pengecut, jemaah rahimakumullah. Sehingga musuh-musuh Islam itu kalau ingin menyerang kaum muslimin, menyerang Islam, mereka mikir 1000 kali. Karena mereka takut terhadap keberanian orang-orang Islam. Subhanallah. Itu ditunjukkan oleh para sahabat di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, jemaah rahimakumullah. Perang Badar itu contoh yang sangat konkret, ya. Bagaimana musuh jumlahnya 3.000 sedangkan kaum muslimin 300. Itu 1 banding berapa itu? 1 banding 3. Oh, mikir. 10 ya, bayangkan. Nah, artinya apa, jemaah rahimakumullah?
Yang bikin mereka berani itu adalah karena iman kepada Allah. Yang bikin orang berani itu kan karena iman. Allah memerintahkan dan Allah menjanjikan pahala yang sempurna. Jika mati, mati mulia. Jika hidup, hidup mulia. Itulah yang bikin mereka berani. Nah, maka kita harus menjadi orang beriman yang kuat, yang berani untuk membela agama Allah. Kadang orang beriman ini berani membela dirinya, tapi nggak berani membela agama Allah. Itu orang beriman yang lemah. Ya. Ini merupakan salah satu syarat jihad. Jadi syarat jihad itu disebutkan oleh ayat ini, alladzina yuqatilunakum, berperang dengan orang yang memerangi kalian. Artinya kalau orang kafir tidak memerangi kita, maka jihad tidak diperintahkan. Ya. Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya, beliau menyebutkan syarat-syarat jihad. Syarat jihad perang. Yang pertama, tujuannya harus mulia, yaitu fisabilillah. Bukan bertujuan untuk menguasai negara, bukan bertujuan untuk mendapatkan harta. Tapi tujuannya harus mulia, yaitu menegakkan kalimat Allah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, jihad itu dilakukan kepada pasukan yang memerangi, atau yang di mana mereka itu ingin memerangi kaum muslimin. Nah, jihad kepada mereka. Itu syarat yang kedua. Artinya kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh memerangi mereka. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ali Jum'ah, perang harus dihentikan jika lawan sudah menyerah, ya, atau memilih damai. Nggak boleh lagi membunuh mereka. Kalau mereka sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Nanti ada di ayat 192, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tidak boleh membunuh tawanan perang, ya, dan melindungi mereka secara manusiawi. Kemudian yang kelima, kata Syekh Ali Jum'ah, memelihara lingkungan. Ya, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh membakar, tidak boleh mencemari air, bahkan tidak boleh merusak bangunan, walaupun itu bangunan tempat ibadahnya orang-orang non-muslim, nggak boleh. Jadi kalau non-muslim membakar masjid misalnya, kita tidak diperbolehkan oleh Al-Quran untuk membakar gereja, nggak boleh, jemaah rahimakumullah. Karena jihad itu bukan kepada benda, bukan kepada bangunan, tapi kepada orang. Ya. Kemudian, ya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang tidak berperang, tidak boleh membunuh masyarakat sipil. Ya. Nah, kemudian menjaga hak kebebasan dalam beragama. Ini syarat-syarat jihad yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Sekarang kita lanjut. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Kalian boleh berperang melawan musuh-musuh kalian yang memerangi kalian, tapi kata Allah, jangan sampai kalian melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Yaitu melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam peperangan. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam peperangan melawan orang-orang kafir? Yaitu membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang gila, membunuh orang yang sudah tua, membunuh orang yang sudah menyerah, kemudian merusak tanaman, membakar bangunan atau membakar kebun. Ini perkara yang melampaui batas. Tapi orang-orang kafir ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, jemaah. Apalagi kalau kita lihat ya di Afghanistan atau di Palestina itu dikasih bom, yang bom itu mengandung penyakit, dan kalau dihirup akan cacat seumur hidup. Ya, itu nggak peduli bom itu mau kepada orang yang berperang atau kepada anak-anak, kepada wanita, kepada orang tua, semuanya kena. Itu dalam Islam nggak boleh, ya, nggak boleh, jemaah rahimakumullah. Nah, makanya berjihad di dalam Islam ini bukan hal yang
yang mudah dibayangkan oleh orang-orang sekarang, sikit-sikit jihad. Ayo berangkat ke Palestina, enggak begitu. Ya. Jadi banyak peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar dalam berjihad. Di antaranya ini, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh tawanan, tidak boleh membunuh orang yang menyerah. Kalau sampai membunuh yang dilarang oleh Allah, berarti dia sudah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas, ya. Bukan pahala yang dia dapatkan, justru dosa yang dia dapatkan, jemaah rahimakumullah. Kalau pembunuhan itu sampai melebihi batasnya yang diperbolehkan oleh syariat. Nabi bersabda, kata Nabi, "Uzu fi sabilillah." Berperanglah kalian di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Bunuhlah orang yang kufur, yang memerangi kalian. Uzu wala taglu. Berperanglah tapi jangan berlebih-lebihan. Wala tagdaru, dan jangan menipu. Wala tumatsilu, dan jangan menyiksa, enggak boleh menyiksa. Jadi musuh misalnya sudah kalah lalu disiksa, dibakar, enggak boleh. Kalau mau dibunuh langsung aja dibunuh. Karena yang berhak menyiksa hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh menyiksa musuh, jamaah rahimakumullah. Kalau musuh itu sudah kalah, sudah sudah menyerah. Kemudian Nabi mengatakan wala taqtulu walidan. Jangan membunuh anak-anak. Wala ashabus sawami, dan jangan membunuh para pendeta. Yang pendeta itu tidak mengikuti perang, nggak boleh dibunuh. Ya. Pokoknya siapa saja yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh. Ya. Ini adab-adab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin memerangi orang kafir yang memerangi mereka. Nah, ada pertanyaan begini. Apakah jihad itu harus atas izin pemerintah? Kalau di zaman Nabi, komando jihad itu langsung dipegang oleh Nabi karena Nabi sebagai imam, sebagai waliul amri, ya. Ketika Nabi mengatakan perang, berangkat para sahabat. Walaupun Nabi kadang ikut, kadang nggak ikut, ya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang, di mana kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang kafir, yang dirampas haknya oleh orang-orang kafir, ya, itu bukan ada di negara kita, tapi di negara lain. Bolehkah kita kaum muslimin berjihad membantu mereka? Ya, apakah harus ada izin dari pemerintah? Nah, ini jumhurul ulama mengatakan ya, harus ada izin dari pemerintah setempat, jemaah rahimakumullah. Nah, itu kalau di sana perangnya memang unsur agama, ya, bukan politik, ya, baru bisa kita minta izin kepada pemerintah. Ada 3 orang di mana kita harus mendapatkan izin darinya ketika kita ingin berjihad. Yang pertama, siapa? Orang tua. Jangan nyelonong, pokoknya jihad tanpa izin orang tua itu nggak boleh, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad." Nabi bertanya, "Kamu punya kedua orang tua?" "Iya." "Mereka sudah mengizinkan?" "Enggak." Kata Nabi, "Pulanglah engkau berbakti kepadanya, karena engkau berbakti kepadanya itu jihad." Ya, jadi harus ada izin dari orang tua. Karena jihad ini berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Nyawa. Ada orang tua tidak rela anaknya kehilangan nyawanya, jemaah rahimakumullah. Makanya harus izin orang tua. Kecuali orang tuanya kafir, maka tidak perlu izin, ya. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya. Orang yang harus kita dapat izin darinya ketika kita ingin berjihad adalah orang yang kita hutangi. Paham? Orang yang kita hutang, kita punya hutang sama dia. Dan nanti lagi kita mati, siapa yang bayar hutang kita? Makanya minta izin dulu sama dia. Jangan asal berangkat. Misalnya Pak Dedik ini punya hutang sama saya, punya hutang 10 juta, ya. Nah, harus izin saya dulu kalau mau berangkat ke Palestina,
Ya. Bisa nggak nanti ahli warisnya bayar hutang kalau Pak Didi meninggal di sana, mati syahid? Atau bayar hutang dulu, ya. Nah, ini penting karena ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataayaya?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mati berperang membela agama Allah, apakah dosa-dosaku diampuni oleh Allah? Kata Nabi, iya. In qutilta wa anta sabir, jika engkau dibunuh dan kamu sabar. Muhtasib, engkau ikhlas. Mukbil, engkau maju, tidak mundur, kata Nabi. Tapi kalau kau mundur dikejar oleh orang kafir, kamu mati, nggak mati syahid, ya, mati konyol namanya itu. Lalu Nabi mengatakan illad dain, kecuali hutang, kecuali kamu punya hutang, kata Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Jibril kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi walaupun mati berperang melawan orang-orang kafir, membela agama Allah, kalau punya hutang belum diampuni dosanya sampai hutangnya dibayar. Makanya minta izin dulu kepada orang yang punya, orang yang dihutangi, ya. Kemudian yang ketiga, izin dari pemerintah, waliul amri, ya. Sebagaimana para sahabat tidak berperang melawan orang kafir kecuali atas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita berangkat ke Palestina kecuali kita dapat izin dari pemerintah, ya. Kita lanjut. Kalau orang berangkat perang tanpa izin pemerintah, walaupun perang itu jihad, jemaah rahimakumullah, maka dia termasuk orang yang telah melampaui batas, ya, karena dia melanggar tetapan Allah dan Rasulnya. Lalu kita lanjut, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ini ayatnya kalau dibaca sekilas ngeri, kalau orang tidak paham tafsirnya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Jadi dimanapun kalian mendapati orang kafir itu, bunuhlah mereka. Maksudnya orang kafir yang memerangi orang Islam, ya. Ini menunjukkan apa? Berani. Kalau disuruh bunuhlah di mana kalian mendapati mereka, baik di keramaian orang maupun di tempat yang sunyi, bunuh mereka. Kalau mereka memang berniat ingin membunuh kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah gagah. Jangan bunuh diam-diam, nanti orang kafir lagi tidur kamu bunuh. Jangan begitu. Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Ini menunjukkan apa? Keberanian yang diajarkan oleh Allah kepada umat Islam. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dimanapun tempat mereka mengusir kalian. Nah, waktu itu kaum muslimin diusir dari kota Mekah. Kata Allah, kalau kalian ingin mengusir mereka, orang-orang kafir itu dari Mekah, dan kalian mampu, usirlah mereka, kata Allah, sebagaimana mereka dahulu mengusir kalian, ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi, tapi bukan di Mekah, Bapak Ibu. Karena ketika Nabi menyerang kota Mekah, semua orang-orang Mekah tunduk dan tidak ada yang berani melawan, sehingga mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Adapun Nabi melakukan pengusiran, ya, itu dilakukan di kota Madinah. Ada surat dalam Quran namanya Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Itu dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi Bani An-Nadir melanggar piagam Madinah, ya, mereka melanggar perjanjian kota Madinah. Maka oleh Nabi dikasih tenggang waktu, tapi mereka tetap melanggar. Akhirnya Nabi menyerang orang-orang Yahudi. Kalau mereka tetap di Madinah, mereka akan diserang. Tapi ketika mereka menyerah dan keluar dari kota Madinah, mereka tidak diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya orang-orang Yahudi pun keluar dari kota Madinah. Turun surah Al-Hasyr yang maknanya pengusiran. Jadi Allah mengatakan wa akhrijuhum, usirlah mereka di tempat mereka mengusir kalian, yaitu di kota Mekah.
Kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Banyak orang yang salah menggunakan ayat ini. Kamu jangan memfitnah dia. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Baca ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itulah orang kalau tidak belajar tafsir, sikit-sikit ayat Quran dijadikan dalil, padahal maknanya tidak sesuai. Ya. Fitnah di sini, Bapak Ibu, bukan menuduh orang yang bukan pada tempatnya, bukan menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Fitnah di sini maknanya ada 3. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita merujuk tafsir, fitnah di sini maknanya ada 3. Yang pertama, fitnah diartikan kesyirikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Bunuhlah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Orang-orang syirik itu kan kalau udah dibunuh, udah diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin, maka kesyirikan sudah tidak ada, tidak berkembang, jemaah rahimakumullah. Jadi fitnah di sini pertama diartikan apa? Kesyirikan. Itu fitnah yang paling besar. Berarti maknanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan, kekufuran itu lebih berat dibandingkan pembunuhan atau kematian. Maksudnya begini, membunuh orang kafir, orang syirik yang memerangi kalian itu lebih ringan daripada mereka hidup lalu mereka tetap melakukan kesyirikan, menyebarkan kesyirikan, mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak mereka. Paham? Nah, itu maksud wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi membunuh orang jahat karena dia membunuh kita, jemaah, ingin membunuh kita, itu ada hikmahnya. Kalau kita yang mati, mati syahid. Kalau dia yang mati, itu lebih baik bagi dia daripada dia terus-terus dalam kejahatan. Ya. Kemudian yang kedua, fitnah ini dimaknakan dengan makna penyiksaan. Contohnya di surah Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu berkaitan dengan ashabul ukhdud, ya. Mereka menyiksa orang-orang beriman, dimasukkan ke dalam parit api. Sehingga ayat ini kalau diartikan wal fitnatu, penyiksaan itu lebih berat daripada pembunuhan. Kalau dibunuh mati selesai kan? Tapi kalau disiksakan sakitnya berkepanjangan, jemaah rahimakumullah. Nah, ini maksudnya adalah dahulu orang-orang kafir Mekah menyiksa kaum muslimin, menyiksa sahabat-sahabat Nabi, itu enggak seberapa dibandingkan pembunuhan yang dilakukan itu lebih berat dibandingkan orang-orang beriman membunuh mereka. Jadi membunuh mereka, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, itu lebih ringan dibandingkan mereka dahulu menyiksa kaum muslimin. Ya. Orang tuh kalau udah disiksa sakit, Bapak Ibu, mereka akan berkata, udahlah, bunuh saja saya, matikan saja saya. Nah, makanya Allah mengatakan penyiksaan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, fitnah di sini diartikan ujian. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ujian itu lebih berat daripada pembunuhan, ya. Ujian maksudnya, ujian itu orang kalau nggak tahan ujian biasanya minta apa? Ya Allah, matikan aja, aku udah nggak tahan. Nah, makanya ujian itu lebih berat daripada kematian, jemaah rahimakumullah. Tetapi makna dari ayat ini kita pakai makna yang pertama dan yang kedua untuk mengartikan ayat ini, ya. Kemudian Allah mengatakan wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan membunuh mereka
di area Masjidil Haram. Tidak boleh berperang melawan orang kafir, melakukan pembunuhan terhadap mereka di area Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali mereka memerangi kalian. Enggak apa-apa, karena kalian diperangi oleh mereka, jemaah rahimakumullah. Kata Allah, maka kalian tidak apa-apa memerangi mereka walaupun itu terjadi di Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum, apabila mereka memerangi kalian, faqtuluhum, perangi mereka walaupun di Masjidil Haram. Kadzalika jazaul kafirin, itulah balasan orang-orang kafir. Kalau mereka ingin membunuh kalian, bunuhlah mereka, kata Allah. Itu balasan bagi mereka. Sebenarnya kaum muslimin nggak ada niatan untuk membunuh orang kafir, Bapak Ibu. Ya, kalau orang kafir itu terbunuh oleh kaum muslimin, itu karena ulah mereka sendiri. Sama seperti begini, ada seorang perampok memegang pistol, ya, memegang tembak, lalu dia mengarahkan tembaknya kepada polisi. Polisi waktu itu ingin menjaga dirinya, ingin menyelamatkan dirinya, dia pun menembak perampok itu. Mati perampok tersebut. Itu salahnya siapa? Hah? Salah perampok itu. Ya. Kalau dia tidak mengeluarkan pistol, tidak membawa pistol, tidak menodongkan pistol kepada polisi, dia nggak akan mati, nggak akan dibunuh. Nah, itulah maksud dari ayat kadzalika jazaul kafirin. Jadi kalau ada orang kafir dibunuh oleh orang-orang muslim, itu bukan karena orang muslim kejam, tapi karena memang ulah mereka. Kemudian ayat terakhir, fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka berhenti maksudnya apa? Menyerah, atau bisa juga diartikan berhenti itu berhenti dari kekafiran, berarti beriman kepada Allah. Kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun mereka dulu pernah menyiksa kaum muslimin, kalau mereka bertaubat, Allah ampuni mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lanjut pekan depan insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga ayat-ayat yang kita kaji menambah iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.